Panggung raksasa itu berdiri tegak di tengah alun-alun kota Baghdad. Mewahnya bukan main. Karpet merah yang dihamparkan di sana konon jauh lebih tebal daripada tumpukan hutang para pedagang pasar. Di atasnya, sebuah mimbar kayu jati berukir emas berkilau tertimpa cahaya matahari. Hari itu adalah jadwal pengajian akbar paling akbar yang pernah ada dalam sejarah kerajaan. Ribuan orang sudah berkumpul, berdesakan sambil membawa kipas anyaman, menanti wejangan dari seorang ulama besar yang terkenal galak. Namun, di balik layar panggung yang megah itu, suasananya sama sekali tidak terlihat suci. Para panitia justru sedang senam jantung. Mereka mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Ketua panitia, seorang pria bertubuh tambun yang wajahnya sudah pucat pasi, terus memegangi kepalanya yang pening. Masalahnya sangat gawat. Penceramah utama mereka, Ustaz Al-Galak, mendadak kehilangan suara tepat 1 jam sebelum acara dimulai. "Bagaimana bisa suaranya hilang? Bukankah tadi pagi dia masih sehat?" tanya sang ketua dengan nada panik. Sekretaris panitia menjawab dengan bisikan pelan. "Tadi malam, beliau terlalu semangat latihan ceramah di depan cermin, Pak Ketua. Beliau terlalu banyak berteriak, 'Kafir kamu, sesat kamu,' secara berulang-ulang sampai pita suaranya mogok kerja. Sekarang jangankan ceramah, mau minta minum saja suaranya hanya keluar seperti bunyi tikus kejepit." Ketua panitia mengusap dahi yang penuh keringat. "Cari pengganti sekarang juga. Cari yang alim, yang pintarnya selangit, dan yang paling penting, cari yang mulutnya tidak hobi mengkafirkan orang lain hanya karena beda warna sandal." Seorang anggota panitia mengusulkan beberapa nama, namun semuanya ditolak. Ada yang dianggap terlalu membosankan sampai bisa membuat jamaah tertidur dalam 5 menit, ada juga yang terlalu materialistik karena minta bayaran 1 kantong dinar di depan. Di tengah kebuntuan itu, seorang pemuda yang sedang merapikan kabel pengeras suara tiba-tiba angkat bicara. "Kenapa tidak panggil Abu Nawas saja?" Mendengar nama itu, suasana ruangan mendadak hening, seolah-olah ada petir yang menyambar di siang bolong. Para panitia saling pandang dengan tatapan ragu. "Abu Nawas? Kamu bercanda?" seru sang ketua. "Itu orang gila yang kadang-kadang pintar, atau orang pintar yang sering pura-pura gila? Ini pengajian resmi, dihadiri para ustadz senior yang jenggotnya sudah disisir rapi pakai minyak wangi mahal. Kalau Abu Nawas berulah, bisa-bisa panggung ini dibakar massa." Namun, si pemuda tadi membela idenya. "Tapi Pak Ketua, Abu Nawas itu cerdas. Dia tidak pernah memukul orang dengan dalil, tapi dia menyentil orang dengan logika. Lagi pula, siapa lagi yang berani naik ke mimbar itu sekarang?" Ketua panitia menimbang-nimbang. Dia melirik ke arah luar, di mana ribuan jamaah mulai berteriak tidak sabar. Para ustadz sok suci di barisan depan sudah mulai memasang wajah angkuh, siap mengkritik siapapun yang akan berbicara. Akhirnya, dengan berat hati, dia membuat keputusan. "Baiklah, jemput Abu Nawas sekarang juga. Katakan padanya, kalau dia berhasil membuat pengajian ini tidak ricuh, aku akan memberinya seekor kambing gemuk. Tapi kalau dia malah bikin rusuh, dia harus mengganti karpet merah ini dengan uang pribadinya." Beberapa utusan langsung berlari menuju rumah Abu Nawas. Mereka menemukannya sedang duduk santai di depan rumah sambil mengajak bicara keledainya. Saat mendengar undangan mendadak itu, Abu Nawas tidak terkejut. Dia justru tertawa lebar sampai bahunya berguncang. "Ceramah di depan para ustadz yang merasa sudah punya kunci surga itu?" tanya Abu Nawas sambil membetulkan letak sorbannya yang miring. "Wah, itu pekerjaan berbahaya. Biasanya mereka lebih rajin mencatat kesalahan penceramah daripada mencatat pahala sendiri." "Tolonglah Abu Nawas, Baghdad sedang dalam krisis ceramah," rayu utusan itu. Abu Nawas mengelus jenggot tipisnya. "Baiklah, aku akan datang. Tapi aku punya satu syarat yang tidak boleh ditawar. Jangan ada yang berani memotong pembicaraanku sebelum aku turun dari mimbar. Kalau ada yang berani berteriak, 'Salah!' atau 'Bid'ah!' maka aku akan langsung berhenti dan menyuruh orang itu menggantikanku berdiri di depan ribuan orang. Bagaimana?" Tanpa pikir panjang, utusan itu setuju. Mereka segera membawa Abu Nawas menuju lokasi acara. Sepanjang jalan, Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Dia tahu betul siapa saja yang duduk di barisan paling depan nanti. Mereka adalah orang-orang yang merasa imannya sudah setinggi langit, padahal kakinya masih menginjak bumi yang penuh lumpur. Sesampainya di lokasi, Abu Nawas disambut dengan tatapan remeh oleh para pejabat dan ustadz kaku. Mereka melihat penampilan Abu Nawas yang sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu santai untuk acara semegah itu. Sorbannya tidak sebesar sorban para ulama lain, dan jubahnya pun sudah agak pudar warnanya.
"Apa benar si tukang banyol ini yang akan memberi kita ilmu?" bisik salah satu ustadz dengan nada sinis. Abu Nawas yang kebetulan lewat di depannya hanya menjawab pelan, "Ilmu itu seperti air, kawan. Dia mengalir ke tempat yang rendah. Kalau kamu merasa sudah terlalu tinggi, jangan heran kalau ilmumu menguap kena matahari." Ustadz itu tersedak ludahnya sendiri, sementara Abu Nawas terus melangkah naik ke atas mimbar dengan tenang. Ribuan pasang mata kini tertuju padanya. Suasana yang tadinya bising perlahan-lahan menjadi sunyi senyap. Semua orang penasaran, kejutan apa yang akan dibawa oleh pria yang sering dicap gila ini di panggung yang begitu sakral. Abu Nawas menarik napas panjang, mendekatkan mulutnya ke arah mikrofon, dan memulai babak baru yang akan membuat seluruh Baghdad ternganga. Disinilah perang logika antara kejujuran dan kemunafikan resmi dimulai. Abu Nawas berdiri di atas mimbar dengan tenang. Dari ketinggian itu, dia bisa melihat pemandangan yang sangat kontras. Di bagian belakang, rakyat jelata duduk berdesakan dengan pakaian sederhana dan wajah yang penuh harap. Namun, di barisan paling depan, pemandangannya sangat berbeda. Di sana duduk para tokoh yang merasa paling alim seantero Baghdad. Mereka mengenakan jubah sutra yang mahal, sorban yang besarnya 2 kali lipat kepala mereka, dan ekspresi wajah yang sangat kaku, seolah-olah tersenyum adalah sebuah pelanggaran hukum. Ketua panitia memberikan tanda agar acara dimulai. Abu Nawas tidak langsung berbicara. Dia justru diam selama 2 menit, menatap satu persatu wajah para ustaz yang duduk di depannya. Keheningan itu membuat suasana menjadi canggung. Salah seorang ustadz senior yang duduk di kursi VIP mulai merasa tidak nyaman. Dia berdaham keras, mencoba memberi kode agar Abu Nawas segera membuka mulutnya. "Wahai hadirin yang dimuliakan Allah," suara Abu Nawas akhirnya memecah kesunyian, bergema melalui pengeras suara perak. "Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya satu hal yang sangat penting. Apakah kalian semua tahu apa yang akan saya sampaikan hari ini?" Para jamaah di bagian belakang saling pandang, bingung. Beberapa orang berteriak lantang, "Tidak tahu Abu Nawas, kami belum tahu." Abu Nawas menghela napas panjang dengan ekspresi kecewa yang dibuat-buat. "Kalau kalian tidak tahu apa yang akan saya bicarakan, berarti kalian belum siap secara mental. Memberi ilmu kepada orang yang tidak tahu apa-apa itu sia-sia, ibarat menyiram air ke atas batu yang sangat keras, tidak akan meresap. Lebih baik saya pulang saja." Baru saja Abu Nawas hendak melangkah turun dari mimbar, panitia langsung lari menghadangnya. "Jangan pulang, tolong Abu Nawas, ini pengajian akbar. Kalau kamu pulang sekarang, kami bisa kena amuk massa," bisik panitia itu dengan wajah memohon. Abu Nawas tersenyum licik. Dia kembali ke posisi semula. "Baiklah, karena panitia memohon, saya tanya sekali lagi. Wahai hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan hari ini?" Belajar dari kejadian sebelumnya, sekarang seluruh jamaah berteriak serentak dengan suara yang menggetarkan panggung. "Tahu, kami tahu Abu Nawas." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya. "Nah, kalau kalian sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, untuk apa saya bicara lagi? Membuang-buang waktu saja memberitahu orang tentang hal yang sudah mereka ketahui. Itu namanya pemborosan kata-kata, dan pemboros itu temannya setan. Jadi lebih baik saya pulang sekarang." Sekali lagi Abu Nawas mencoba turun. Kali ini ketua panitia hampir pingsan karena stres. Ribuan orang mulai tertawa terbahak-bahak melihat tingkah cerdik Abu Nawas. Namun para ustaz di barisan depan mulai terlihat naik pitam. "Ini penghinaan, ini bukan ceramah, ini sirkus," teriak salah satu ustaz yang jenggotnya paling panjang. "Abu Nawas, jangan mempermainkan kami. Cepat bicara yang benar atau kami akan melaporkanmu kepada Baginda Raja." Abu Nawas menatap ustaz itu dengan tatapan jenaka. "Sabar, wahai tuan yang terhormat, kesabaran itu adalah bagian dari iman. Atau mungkin iman tuan sedang libur hari ini. Baiklah, saya beri kesempatan terakhir. Saya akan bertanya untuk ketiga kalinya. Tolong dijawab dengan kompak." Suasana kembali sunyi. Abu Nawas bertanya dengan nada yang sangat serius. "Apakah kalian semua tahu apa yang akan saya sampaikan hari ini?" Karena sudah bingung, jamaah akhirnya membagi suara mereka sesuai kesepakatan spontan. Separuh dari mereka berteriak, "Tahu." Separuh lainnya berteriak, "Tidak tahu." Para panitia tersenyum lega. Mereka pikir kali ini Abu Nawas tidak punya celah lagi untuk menghindar. Namun, Abu Nawas justru bertepuk tangan pelan. "Luar biasa. Inilah jawaban yang paling cerdas yang pernah saya dengar." Dia kemudian menunjuk ke arah jamaah secara bergantian. "Kalau begitu, masalah kita sudah selesai. Bagi kalian yang sudah tahu, silahkan beritahu teman kalian yang tidak tahu. Dengan begitu,
Saya tidak perlu repot-repot bicara di sini, dan kalian semua bisa pulang lebih cepat untuk tidur siang. Adil bukan? Gelak tawa meledak di seluruh alun-alun kota Baghdad. Orang-orang mulai menyukai gaya Abu Nawas yang tidak terduga. Namun para ustaz sok suci itu tidak tertawa. Wajah mereka sudah berubah warna menjadi merah keunguan. Mereka merasa sedang dipermalukan oleh seorang pria yang bahkan tidak punya gelar formal. Cukup permainannya. Ustaz senior itu berdiri dari kursinya. Kami datang ke sini untuk mendengarkan ilmu, bukan untuk mendengar teka-teki anak kecil. Jika kamu memang punya ilmu, tunjukkan sekarang juga. Jangan bersembunyi di balik kata-kata konyolmu. Abu Nawas menatap ustaz itu dengan senyum yang sangat manis, namun matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Oh, jadi tuan ingin ilmu? Baiklah, tapi ilmu itu ibarat makanan yang sangat pedas. Hanya perut yang kuat yang bisa menerimanya. Apakah tuan yakin perut tuan tidak akan mulas mendengar apa yang akan saya katakan? Ustaz itu membusungkan dadanya yang dilapisi jubah mahal. Sebutkan saja, jangan banyak alasan. Abu Nawas mengangguk pelan-pelan. Dia mendekati mikrofon, menarik napas dalam-dalam, dan mengubah nada suaranya menjadi sangat berwibawa. Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan bicara tentang penyakit paling berbahaya di dunia, yang gejalanya sering muncul pada orang-orang yang merasa dirinya sudah dijamin masuk surga. Penyakit itu namanya merasa paling benar. Seketika itu juga, hembusan angin dingin seolah melewati panggung. Para ustaz yang tadinya berisik mendadak terdiam. Mereka menyadari bahwa drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Abu Nawas baru saja mengunci semua pintu keluar dengan satu kalimat pembuka yang sangat mematikan. Abu Nawas memperbaiki posisi sorbannya yang miring, lalu berdehem sangat keras hingga suaranya memantul ke dinding-dinding bangunan di sekitar alun-alun Baghdad. Suasana yang tadinya penuh tawa, mendadak berubah menjadi tegang. Kata-kata merasa paling benar masih terngiang di telinga para hadirin, terutama bagi para ustaz yang duduk di kursi empuk barisan paling depan. Saudara-saudaraku sekalian, Abu Nawas memulai dengan nada suara yang lebih tenang namun berwibawa. Seringkali kita melihat orang-orang yang sangat rajin membersihkan giginya dengan kayu siwak, tapi lupa membersihkan hatinya dari rasa sombong. Mereka sibuk menghitung berapa panjang jenggot mereka, tapi lupa menghitung berapa banyak orang yang sakit hati karena ucapan mereka yang merasa paling suci. Seorang ustaz muda di barisan depan, yang sejak tadi memegang buku catatan besar, tampak mulai gelisah. Dia berniat mencatat kesalahan dalil Abu Nawas, tapi sejauh ini Abu Nawas hanya bicara tentang kenyataan hidup yang pahit. Aku punya cerita kecil, lanjut Abu Nawas sambil berjalan perlahan di atas mimbar. Ada seorang pria yang merasa dirinya sudah sangat alim. Saking alimnya, dia merasa setiap langkah kakinya menghasilkan pahala yang bisa ditukar dengan sepotong roti di surga. Suatu hari dia melihat seorang pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan tanpa mengenakan peci. Tanpa bertanya, sang ustaz ini langsung bergumam. Kasihan sekali pemuda itu, wajahnya calon penghuni neraka karena tidak menutup kepala sesuai sunnah. Hadirin menyimak dengan seksama. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Padahal, pemuda itu baru saja memberikan pecinya kepada seorang pengemis yang kedinginan di sudut pasar. Si pemuda memberikan apa yang dia punya, sementara sang ustaz memberikan penilaian buruk dari apa yang dia lihat. Sekarang aku tanya kepada kalian yang ada di barisan depan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan pintu surga? Pertanyaan itu seperti anak panah yang melesat tepat ke arah dada para ustaz sok suci. Tak ada satupun dari mereka yang berani menjawab. Mereka hanya bisa saling lirik, sementara keringat mulai sebesar biji jagung muncul di dahi mereka. Masalahnya, kata Abu Nawas lagi, sebagian orang memperlakukan agama seperti sebuah klub eksklusif. Kalau kamu tidak pakai seragam yang sama dengan kami, kamu bukan bagian dari kami. Kalau cara berdoamu sedikit berbeda, kamu dianggap salah alamat. Bahkan ada yang tega mengatakan bahwa pintu surga hanya dibuka bagi mereka yang memegang kartu anggota organisasi mereka saja. Suara tawa kecil mulai terdengar dari barisan belakang, di mana rakyat jelata merasa terwakili oleh sindiran tajam itu. Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah langit. Tuhan kita itu maha luas rahmatnya. Tapi kenapa kalian, wahai para pemilik jenggot yang wangi, justru membuat rahmat Tuhan itu seolah-olah hanya muat untuk kelompok kalian saja? Apakah kalian takut kalau surga terlalu ramai, kalian tidak bisa lagi merasa lebih hebat dari tetangga kalian? Seorang ustaz tua yang duduk di tengah-tengah barisan VIP mendadak berdiri. Wajahnya merah padam. Abu Nawas, jaga bicaramu. Kami ini adalah penjaga gawang agama.
Tugas kami adalah mengingatkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kami tidak keras, orang-orang akan tersesat. Hahaha, penjaga gawang? Wah, luar biasa sekali istilahmu, Tuan. Tapi setahuku penjaga gawang itu tugasnya menangkap bola agar tidak masuk ke gawangnya sendiri, bukan malah menendangi pemain lawan sampai cedera hanya karena mereka tidak satu tim denganmu. Hadirin kembali meledak dalam tawa. Sang ustaz tua itu kembali duduk dengan kasar, nafasnya memburu. Dia ingin membantah tapi logika Abu Nawas terlalu sulit untuk dipatahkan secara mendadak di depan umum. Kalian tahu, kata Abu Nawas sambil mendekati tepi mimbar, ada satu penyakit yang lebih parah dari sekedar merasa benar. Penyakit itu adalah merasa memiliki hak atas kunci surga. Seolah-olah mereka sudah punya kesepakatan tertulis dengan malaikat penjaga gerbang untuk menolak siapa saja yang tidak mereka supai. Dia menatap tajam ke arah ustaz yang tadi pingsan di bab sebelumnya, yang kini sudah sadar tapi masih pucat. Iman itu digunakan untuk memukul ego diri sendiri, bukan untuk dipakai memukul kepala orang lain. Agama itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk menambah koleksi musuh. Suasana semakin panas. Abu Nawas baru saja memulainya, tapi fondasi kesombongan para ustaz di depan sana sudah mulai retak. Beberapa dari mereka mulai merasa mual bukan karena salah makan, tapi karena kenyataan yang disampaikan Abu Nawas terasa seperti jamu pahit yang dipaksa masuk ke tenggorokan mereka. Wahai hadirin, Abu Nawas mengakhiri babak ini dengan kalimat yang sangat pelan namun menusuk. Hati-hatilah dengan orang yang sering menyebut orang lain ahli neraka. Sebab biasanya mereka adalah orang yang paling takut jika ternyata di neraka nanti mereka justru bertemu dengan cermin. Seketika, ustaz yang tadi paling vokal merasa dadanya sesak. Dia memegangi lehernya, matanya melotot, dan brak! Dia jatuh tersungkur dari kursinya. Itulah ustaz pertama yang benar-benar pingsan karena tidak kuat menahan hantaman logika Abu Nawas. Penonton terperangah, panitia panik. Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu sambil berkata pelan, "Tuh kan, aku sudah bilang kalau ilmu ini rasanya sangat pedas." Suasana di alun-alun Baghdad menjadi riuh rendah. Petugas kesehatan berlari ke depan panggung untuk mengangkat ustadz pertama yang baru saja jatuh pingsan. Abu Nawas hanya memperhatikan keributan itu dari atas mimbar dengan tatapan tenang, seolah-olah apa yang terjadi hanyalah tontonan biasa. Setelah ustadz itu dibawa pergi, keadaan kembali hening. Namun ketegangan di barisan depan semakin memuncak. Abu Nawas kemudian membetulkan posisi berdirinya. "Hadirin, jangan khawatir. Tuan Ustadz tadi tidak sakit. Beliau hanya sedang melakukan simulasi kiamat kecil karena terlalu kaget mendengar kebenaran yang tidak pernah dia baca di kitabnya sendiri," katanya sambil tersenyum tipis. Hadirin kembali tertawa, tapi para ustadz yang masih bertahan di barisan depan mulai memasang benteng pertahanan mental. Salah seorang ustadz yang memiliki sorban paling tinggi di antara yang lain berdehem sangat keras. Dia adalah Ustadz Al-Mutakabir, yang terkenal sangat teliti dalam urusan hukum-hukum fikih, tapi sering lupa tentang urusan perasaan manusia. "Abu Nawas," seru ustadz itu sambil menunjuk-nunjuk. "Kau bicara tentang hati dan sombong, tapi kau sendiri tidak menunjukkan adab di depan kami para ahli ilmu. Mana dalilnya kalau kami ini salah? Jangan hanya bicara pakai logika jalanan. Agama itu dasarnya dalil, bukan perasaan." Abu Nawas mengangguk-angguk setuju. "Ah, Tuan benar sekali. Dalil itu penting. Tapi apakah Tuan tahu, iblis itu adalah makhluk yang paling hafal dalil. Iblis tahu betul siapa Tuhannya. Dia tahu sejarah surga dan dia tahu hukum-hukumnya. Tapi kenapa dia diusir? Bukan karena dia tidak punya dalil, tapi karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih suci karena diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah." Abu Nawas berjalan mendekat ke tepi mimbar, tepat di atas kepala ustadz bersorban tinggi itu. Tuan-tuan ini merasa paling benar karena merasa sudah memegang dalil. Tapi hati-hati, jangan sampai dalil yang Tuan pelajari justru menjadi kayu bakar untuk sifat sombong yang ada di dalam dada. Ilmu yang benar itu seharusnya membuat pemiliknya semakin menunduk, bukan malah membuat lehernya kaku seperti terkena salah bantal setiap kali melihat orang biasa. Ustadz Al-Mutakabir wajahnya memerah. Dia mencoba mencari celah untuk membalas, namun Abu Nawas tidak memberinya ruang untuk bernafas. "Mari kita bicara soal ukuran iman. Kalian sering mengukur iman orang lain dengan meteran milik kalian sendiri.
Kalau ada orang yang sholatnya tidak serapat barisan kalian, kalian anggap sholatnya terbang tidak sampai ke langit. Kalau ada orang yang berdoa dengan bahasa yang tidak kalian mengerti, kalian anggap doanya ditolak oleh malaikat penjaga pintu. Memangnya kalian ini manajer operasional surga? Ini keterlaluan, teriak ustadz lain di sebelah kanan. Kami hanya menjaga kemurnian ajaran. Jika dibiarkan, orang-orang akan melakukan bid'ah sekenanya. Abu Nawas tertawa geli. Menjaga kemurnian ajaran itu bagus, Tuan. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk menjaga kemurnian, Tuan lupa menjaga kebersihan hati dari rasa benci. Lucu sekali melihat kalian. Kalian bisa menangis saat membaca ayat tentang kasih sayang Tuhan, tapi sedetik kemudian kalian bisa memaki saudara sendiri hanya karena urusan kunut atau tidak kunut. Apakah surga itu sesempit itu sampai hanya muat untuk kelompok kalian yang hobi marah-marah? Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah sapu tangan kecil dari saku jubahnya. Dia berpura-pura mengelap mimbar yang sebenarnya sudah bersih. Kalian tahu apa yang paling berbahaya dari orang yang merasa paling suci? Mereka merasa tidak perlu lagi bertaubat. Karena bagi mereka, pintu taubat itu hanya disediakan untuk orang-orang nakal di pasar. Sementara untuk mereka, pintu itu sudah otomatis terbuka tanpa perlu mengetuk. Di barisan depan, seorang ustadz muda mulai merasa badannya menggigil. Dia merasa setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas seperti air es yang disiramkan ke punggungnya. Dia baru menyadari bahwa selama ini, dia sering memandang rendah tetangganya yang jarang ke masjid, tanpa tahu bahwa tetangganya itu setiap malam menangis memohon ampunan Tuhan secara sembunyi-sembunyi. Coba bayangkan, kata Abu Nawas sambil menatap tajam ke seluruh hadirin. Jika nanti di akhirat, Tuhan justru mendahulukan orang-orang yang kalian anggap hampir kafir hanya karena mereka memiliki hati yang tulus, sementara kalian yang merasa paling alim justru disuruh antre di paling belakang karena terlalu sombong dengan amal kalian. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Apakah kalian akan protes kepada Tuhan dan bilang bahwa sistemnya salah? Ustadz Al-Mutakabir mencoba berdiri untuk melakukan interupsi, namun kakinya terasa lemas. Kepalanya terasa berputar-putar. Logika Abu Nawas yang membalikkan keadaan membuat otaknya yang penuh dengan hafalan hukum menjadi kacau balau. Dia merasa seolah-olah jubah mahalnya tiba-tiba menjadi sangat berat dan mencekik lehernya sendiri. Hati-hati, bisik Abu Nawas, namun suaranya terdengar sangat jelas di seluruh penjuru alun-alun. Duak! Ustadz Al-Mutakabir yang tadi paling keras berteriak, tiba-tiba ambruk. Sorban tingginya terlepas dan menggelinding di lantai, panggung. Dia pingsan dengan mulut sedikit terbuka, seolah-olah baru saja melihat hantu yang sangat menakutkan. Itu adalah ustadz kedua yang tumbang hari itu. Hadirin kembali terdiam dalam kekaguman sekaligus ketakutan. Abu Nawas hanya menoleh ke arah panitia yang mematung di pinggir panggung. Satu lagi jatuh, tolong siapkan air minum. Sepertinya mereka semua kurang cairan, atau mungkin kurang jujur pada diri sendiri. Ucap Abu Nawas santai. Setelah ustadz kedua dievakuasi dengan tandu kayu oleh para petugas, suasana di panggung utama pengajian akbar itu menjadi sangat aneh. Ada aura ketakutan yang bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa dari ribuan jamaah. Abu Nawas tetap berdiri tegak di atas mimbar, wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Namun, bagi para ustadz yang masih tersisa di barisan depan, sosok Abu Nawas kini tampak lebih mengerikan daripada singa padang pasir yang sedang lapar. Abu Nawas kemudian memandang ke arah sisa-sisa ustadz di barisan VIP yang kini duduk dengan posisi sangat kaku. Mereka mencoba saling menguatkan, tapi tangan mereka terlihat gemetar saat memegang butiran tasbih. Tuan-tuan yang masih bertahan, sapa Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan, namun justru terasa seperti sindiran halus. Tadi kita bicara soal kesombongan. Sekarang, mari kita bicara soal sesuatu yang lebih lucu lagi, yaitu tentang bagaimana kalian seringkali berakting menjadi Tuhan kecil di muka bumi ini. Seorang ustadz yang memiliki jenggot berwarna putih bersih, Ustadz Al-Fashih, mencoba memberanikan diri. Apa maksudmu dengan Tuhan kecil, Abu Nawas? Jaga bicaramu. Kami ini hanya hamba yang menyampaikan hukum-hukum Allah. Abu Nawas tersenyum, lalu dia berjalan perlahan ke arah ujung mimbar agar jaraknya lebih dekat dengan Ustadz Al-Fashih. Oh, benarkah begitu? Kalau kalian memang hanya hamba, kenapa kalian begitu berani menghakimi masa depan orang lain di akhirat? Bukankah hanya Tuhan yang berhak menentukan siapa yang selamat dan siapa yang celaka? Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah pasar yang terlihat dari kejauhan. Kalian lihat para kuli panggul di sana?
Mereka mungkin jarang ikut pengajian karena sibuk mencari sesuap nasi untuk anak istrinya. Tapi ketika kalian melihat mereka lewat, kalian seringkali memandang mereka dengan tatapan kasihan seolah-olah mereka sudah pasti menjadi penghuni kelas bawah di surga nanti, sementara kalian sudah memesan kamar kelas utama lengkap dengan pemandangan sungai susu. Hadirin di barisan belakang mulai bersorak pelan, merasa dibela. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Kalian merasa punya hak untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan rahmat Tuhan dan siapa yang tidak. Jika ada seorang pendosa yang ingin bertobat, kalian bukannya merangkul, tapi justru memberinya daftar syarat yang panjangnya seperti rute perjalanan kafilah dari Baghdad ke Mesir. Kalian membuat agama yang asalnya mudah menjadi terlihat sangat rumit dan menyeramkan, hanya supaya kalian terlihat lebih pintar daripada orang awam. Ustadz Al-Fashih mencoba membela diri. Tapi Abu Nawas, agama ini punya aturan. Kita tidak bisa membiarkan orang masuk surga begitu saja tanpa mengikuti syariat yang benar. Tuan benar, jawab Abu Nawas cepat. Syariat itu adalah jalan. Tapi kalian seringkali terlalu sibuk memoles jalannya sampai lupa tujuannya. Kalian sibuk berdebat tentang berapa sentimeter panjang celana yang benar, tapi kalian lupa bagaimana caranya memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia yang sedang kesulitan. Kalian lebih peduli pada bungkusnya daripada isinya. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah gelas kosong yang ada di atas meja mimbar. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Gelas ini ibarat syariat, dan air di dalamnya adalah iman. Kalian sibuk mendebat apakah gelasnya harus terbuat dari kaca, tanah liat, atau perak. Kalian berdebat sampai urat leher keluar dan pingsan. Padahal, ada orang di depan kalian yang sedang mati kehausan, dan kalian justru membiarkannya mati hanya karena kalian belum sepakat tentang jenis gelas yang akan digunakan untuk memberinya minum. Beberapa jamaah yang mendengarkan mulai meneteskan air mata. Mereka merasa tersentuh karena selama ini mereka merasa sangat jauh dari agama hanya karena merasa tidak mampu memenuhi standar kesucian yang diciptakan oleh para tokoh di barisan depan. Tuhan itu maha luas, lanjut Abu Nawas, suaranya kini merendah dan penuh perasaan. Tapi kalian menyempitkannya dengan pikiran kalian yang kerdil. Kalian menganggap Tuhan itu seperti polisi yang kerjanya hanya mencari kesalahan hambanya. Padahal, Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dia tidak butuh perantara yang sombong untuk menerima tobat hambanya yang tulus. Abu Nawas kemudian berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Ustadz Al-Fashih yang kini wajahnya mulai pucat pasi. Tahukah kalian? Di mata Tuhan, mungkin saja seorang pemabuk yang menangis di kegelapan malam karena menyesali dosanya jauh lebih mulia daripada seorang ustadz yang sholat di barisan terdepan tapi hatinya penuh dengan rasa bangga karena merasa lebih suci daripada orang lain. Ustadz Al-Fashih merasa dadanya seperti dipukul oleh palu godam yang sangat besar. Dia teringat bagaimana kemarin dia menolak menyalatkan seorang miskin yang jarang ke masjid tanpa tahu bahwa orang itu setiap malam menyantuni anak yatim secara diam-diam. Rasa bersalah dan malu bercampur menjadi satu, menyerang otaknya dengan kekuatan penuh. Kalian pelit sekali membagi kasih sayang Tuhan, bisik Abu Nawas dengan nada yang sangat menyayat hati. Kalian bertingkah seolah-olah surga itu adalah properti milik keluarga kalian sendiri. Ustadz Al-Fashih mulai megap-megap. Nafasnya pendek-pendek. Dia mencoba meraih gelas di depannya, tapi tangannya kehilangan tenaga. Pandangannya mulai kabur, melihat Abu Nawas seolah-olah berubah menjadi raksasa yang membawa cermin besar untuk memperlihatkan noda hitam di hatinya. Gubrak! Ustadz Al-Fashih tersungkur ke lantai. Tubuhnya kejang sejenak sebelum akhirnya benar-benar tak sadarkan diri. Ustadz ketiga pingsan dengan sukses. Jamaah kembali gempar. Abu Nawas hanya menatap ke arah petugas kesehatan yang kembali sibuk. Angkut lagi. Sepertinya panggung ini terlalu panas untuk mereka yang hatinya belum terbiasa dengan hawa kejujuran, ucap Abu Nawas sambil membetulkan letak sorbannya yang miring. Kini, barisan depan mulai terlihat lowong. Para ustadz yang tersisa mulai merasa nyawa mereka terancam, bukan oleh senjata, tapi oleh kata-kata yang lebih tajam dari pedang manapun di dunia. Keriuhan kembali pecah di lapangan luas itu. Petugas kesehatan kini lebih sibuk daripada pedagang roti di pagi hari. Mereka mengangkat Ustadz Al-Fashih dengan terburu-buru, sementara beberapa panitia mulai berbisik, bertanya-tanya apakah mereka harus menghentikan acara ini sebelum barisan depan benar-benar kosong. Abu Nawas, di sisi lain, justru terlihat makin santai. Dia menuangkan air ke dalam gelas, meminumnya perlahan, lalu menyeka bibirnya dengan ujung jubah. "Tolong,
Bagi yang masih sadar di barisan depan, jangan tegang begitu, kata Abu Nawas sambil terkekeh pelan. Wajah kalian terlihat seperti orang yang sedang menunggu giliran dicabut nyawanya. Padahal kita ini sedang di taman surga, bukan di ruang pengadilan pajak. Tinggal beberapa ustadz lagi yang masih bertahan. Salah satunya adalah Ustadz Al-Hashid, seorang pria yang terkenal sangat kaku dalam urusan tradisi dan penampilan. Dia selalu menganggap bahwa siapapun yang tidak mengikuti tradisi berpakaian golongannya adalah orang yang sedang terseret arus kesesatan. Abu Nawas, teriak Ustadz Al-Hashid dengan suara bergetar, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Kau terus bicara soal hati, tapi kau meremehkan simbol-simbol agama. Apakah menurutmu penampilan itu tidak penting? Apakah menurutmu kita boleh berpakaian seadanya di hadapan Tuhan? Abu Nawas menaruh gelasnya kembali ke meja kayu. Dia menatap Ustadz Al-Hashid dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tuan Hashid, penampilan itu bagus. Sangat bagus. Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Tapi masalahnya, banyak orang menggunakan pakaian agama bukan untuk menghadap Tuhan, melainkan untuk membentengi diri agar terlihat lebih tinggi dari manusia lain. Abu Nawas melangkah maju ke depan mimbar, tangannya menunjuk ke arah pakaian mahal yang dikenakan para ustadz itu. Kalian mengenakan jubah yang begitu putih, sorban yang begitu rapi, dan minyak wangi yang harganya bisa untuk makan satu keluarga miskin selama sebulan. Semua itu kalian lakukan agar orang-orang mencium tangan kalian dengan takzim. Kalian merasa, dengan pakaian itu, kata-kata kalian otomatis menjadi sabda yang tidak boleh dibantah. Itu bentuk kehormatan bagi ilmu, bantah Ustadz Al-Hashid. Kehormatan? Abu Nawas tertawa sumbang. Coba saya tanya. Jika besok pagi saya memakaikan jubah dan sorban ini kepada seekor keledai, lalu saya dudukan dia di atas mimbar ini, apakah kalian akan mencium kakinya juga? Tentu tidak. Berarti yang kalian muliakan bukan pakaiannya, tapi rasa haus kalian akan penghormatan manusia. Abu Nawas kemudian merentangkan tangannya. Kalian begitu takut terlihat biasa-biasa saja. Kalian takut jika penampilan kalian sederhana, orang-orang tidak akan lagi memanggil kalian guru atau syaikh. Kalian terjebak dalam bungkus yang kalian ciptakan sendiri. Kalian lebih takut noda di jubah kalian dilihat orang daripada noda hitam di hati kalian dilihat oleh Tuhan. Hadirin mulai terdiam, meresapi kata-kata itu. Abu Nawas kemudian memberikan pukulan logika yang lebih telak. Berapa banyak dari kalian yang sanggup duduk bersama pengemis di pinggir jalan tanpa merasa risih jubah kalian terkena debu? Berapa banyak dari kalian yang berani makan di piring yang sama dengan kuli pasar tanpa merasa martabat kalian turun 1 derajat? Kenyataannya, kalian membangun tembok tinggi dengan jubah-jubah mahal itu. Kalian merasa diri kalian adalah golongan suci yang tidak boleh tersentuh oleh debu-debu dunia yang dibawa oleh orang awam. Ustadz Al-Hashid mulai berkeringat dingin. Dia teringat kejadian minggu lalu ketika dia sengaja menghindar dari jabat tangan seorang pemulung karena takut najis atau kotor. Padahal pemulung itu hanya ingin bertanya soal arah jalan. Padahal, lanjut Abu Nawas, suaranya kini terdengar sangat berat. Orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mahal harga kain penutup kepalanya. Apa gunanya sorban melingkar 7 kali di kepala kalau pikiran di dalamnya hanya berisi rencana bagaimana cara terlihat lebih alim daripada ustadz sebelah? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap Ustadz Al-Hashid yang kini mulai memegangi dadanya. Dengar ini baik-baik. Pakaian takwa itu tidak dijual di toko kain. Dia dijahit dengan rasa rendah hati dan benang-benang kasih sayang. Jika kalian merasa lebih baik hanya karena pakaian kalian berbeda, maka sebenarnya kalian tidak sedang memakai pakaian agama, kalian sedang memakai kostum kesombongan yang dibungkus dengan ayat-ayat. Tiba-tiba, Abu Nawas membungkuk, mengambil segenggam debu dari pinggiran mimbar yang belum terlap. Dia meniup debu itu ke arah barisan depan. Debu ini sama dengan kita semua. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa kalian bersikap seolah-olah kalian diciptakan dari cahaya emas yang tidak bisa kotor? Ustadz Al-Hashid merasa dunianya seakan berputar. Logika tentang kostum kesombongan benar-benar menghancurkan rasa percaya dirinya. Dia merasa telanjang di depan ribuan orang, meskipun dia mengenakan jubah berlapis-lapis. Rasa malu yang amat sangat menjalar ke seluruh sarafnya. Jangan-jangan, bisik Abu Nawas dengan senyum kecil, alasan kalian pingsan satu persatu adalah karena beban jubah kalian terlalu berat untuk menutupi kemunafikan yang selama ini kalian simpan. Bro, Ustadz Al-Hashid jatuh tersungkur ke depan, kepalanya mendarat tepat di atas karpet merah tebal. Sorban mahalnya terlepas, menyingkap kepalanya yang berkeringat deras.
Dia pingsan dengan posisi bersujud, seolah-olah dipaksa oleh kata-kata Abu Nawas untuk akhirnya merendah di hadapan kebenaran. 3 ustadz sudah tumbang. Barisan depan kini tampak seperti medan perang yang penuh dengan korban, kata-kata. Abu Nawas hanya menoleh ke arah panitia yang kini sudah pasrah total. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau lanjut ke bagian yang paling pedas, ucap Abu Nawas sambil bersiul kecil. Petugas kesehatan kini sudah tidak lagi membawa tandu dengan berjalan kaki, mereka mulai berlari karena frekuensi ustadz yang tumbang semakin sering. Penonton di bagian belakang mulai berdiri dari tempat duduk mereka, ingin melihat lebih jelas barisan depan yang kini lebih mirip barak pengungsian daripada barisan ulama. Abu Nawas tetap berdiri tenang di atas mimbar, bahkan dia sempat-sempatnya merapikan kumisnya sambil menunggu suasana sedikit kondusif. Kasihan sekali, gumam Abu Nawas ke arah mikrofon, suaranya terdengar ke seluruh penjuru lapangan. Baru disenggol sedikit pakai kata-kata jujur saja sudah pada tumbang. Padahal mereka ini kalau ceramah di masjid sering bilang kalau iman itu harus sekeras baja. Ternyata, imannya bukan keras seperti baja, tapi rapuh seperti kerupuk yang kena air hujan. Tinggal 2 orang ustadz lagi yang masih duduk tegak di barisan depan. Salah satunya adalah Ustadz Al-Majid, seorang pria parubaya yang terkenal sangat kaku dalam urusan aturan organisasi dan administrasi keagamaan. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa jalan menuju surga harus memiliki stempel resmi dan surat tugas yang ditandatangani oleh kelompoknya. Abu Nawas, teriak Ustadz Al-Majid dengan suara yang sengaja dikeraskan agar tidak terdengar gemetar. Kau sudah menghina pakaian kami, kau menghina cara kami berdakwah, dan kau menghina kedudukan kami. Tapi ingat, tanpa kami yang mengatur urusan agama ini, masyarakat akan buta. Kami adalah kompas yang menunjukkan arah kebenaran. Kalau kompasnya kau rusak, semua orang akan masuk jurang. Abu Nawas tertawa geli, sebuah tawa yang sangat ringan namun membuat telinga yang mendengarnya terasa panas. Kompas? Wah, luar biasa sekali perumpamaanmu, Tuan Majid. Tapi masalahnya, kompas yang kalian pegang itu jarumnya selalu menunjuk ke arah kepentingan kalian sendiri, bukan ke arah kebenaran yang hakiki. Abu Nawas melangkah turun 1 anak tangga mimbar, membuatnya sejajar dengan tatapan Ustadz Al-Majid. Kalian merasa menjadi pemegang otoritas tunggal atas kebenaran. Kalian membuat sekat-sekat yang sangat tebal. Kelompok A tidak boleh sholat di masjid kelompok B. Kelompok C tidak mau menikahkan anaknya dengan kelompok D hanya karena perbedaan cara menggerakkan telunjuk saat tahiyat. Apakah Tuhan pernah memerintahkan kalian untuk membuat kasta-kasta seperti itu dalam agama? Ustadz Al-Majid mencoba menyela, ini masalah prinsip, kita harus menjaga kemurnian barisan. Kemurnian barisan atau kemurnian kekuasaan? Potong Abu Nawas dengan cepat. Kalian begitu sibuk menjaga barisan sampai lupa merangkul mereka yang tertinggal di belakang. Kalian lebih senang melihat orang lain salah daripada melihat mereka benar dengan cara yang berbeda dari kalian. Bagian mana dari ajaran kasih sayang yang mengajarkan bahwa kita harus membenci saudara sendiri hanya karena urusan label? Abu Nawas kemudian menatap ke arah kerumunan jamaah yang sebagian besar adalah rakyat kecil. Coba kalian lihat mereka, tuan-tuan yang terhormat. Mereka datang ke sini mencari ketenangan, mencari cara bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Tapi apa yang kalian suguhkan? Kalian suguhkan perdebatan tentang siapa yang paling berhak mewakili Tuhan di muka bumi. Kalian suguhkan ketakutan bahwa jika mereka tidak mengikuti organisasi kalian, maka amal mereka akan hangus terbakar. Abu Nawas kembali menatap Ustadz Al-Majid. Kalian bertingkah seolah-olah surga itu adalah sebuah kompleks perumahan elit yang gerbangnya hanya bisa dibuka dengan kartu akses khusus yang hanya kalian yang punya. Kalian pelit sekali membagi rahmat Tuhan. Kalian ingin Tuhan hanya menjadi milik golongan kalian, sehingga kalian bisa merasa lebih eksklusif dan lebih suci daripada orang pasar yang kotor itu. Ustadz Al-Majid mulai merasakan tekanan yang sangat hebat di dadanya. Dia teringat bagaimana dia seringkali menolak bekerja sama dalam kegiatan sosial hanya karena panitianya berasal dari kelompok yang berbeda pemahaman dengannya. Dia merasa bahwa menjaga ego kelompoknya lebih penting daripada membantu orang yang kelaparan. Ketahuilah, lanjut Abu Nawas, suaranya kini menggelegar memenuhi udara. Tuhan tidak akan bertanya apa merek organisasimu di akhirat nanti. Tuhan tidak akan bertanya siapa pimpinan kelompokmu. Tuhan hanya akan bertanya tentang seberapa besar kasih sayang yang kamu berikan kepada sesama hambanya. Sementara kalian justru sibuk membangun tembok kebencian atas nama kesucian. Abu Nawas kemudian mendekati Ustadz Al-Majid dan membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar Mik. Apa kau tidak lelah, Tuan?
Lelah berpura-pura menjadi polisi Tuhan sementara hatimu sendiri penuh dengan rasa benci kepada saudaramu yang berbeda pendapat? Apa kau tidak takut jika nanti di akhirat, Tuhan justru bertanya, siapa yang memberimu izin untuk menyempitkan rahmatku yang tak terbatas ini? Mendengar pertanyaan, siapa yang memberimu izin? Ustadz Al-Majid merasa seluruh sendi-sendinya lumpuh. Dia merasa seolah-olah langit di atasnya akan runtuh menimpanya. Bayangan tentang bagaimana dia selama ini memecah belah umat demi kebanggaan kelompoknya muncul seperti film horor di depan matanya. Ini bukan dakwah, ini hukuman. Gumam Ustadz Al-Majid dengan suara parau. Wajahnya yang tadi tegang mendadak menjadi sangat layu. Matanya berputar ke atas, dan dalam hitungan detik, tubuhnya miring ke kiri. Braak! Ustadz Al-Majid tumbang, menabrak meja kayu kecil tempat minumnya hingga gelasnya pecah berkeping-keping. Ustadz keempat pingsan dengan tragis, menyisakan satu orang ustadz terakhir yang kini duduk sendirian di barisan depan, menggigil seperti orang yang sedang berada di tengah badai salju. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu menatap ustadz terakhir yang tersisa. Tinggal satu. Apakah Tuan ingin lanjut, atau mau langsung pesan ambulans sekarang? Pemandangan di barisan depan kini benar-benar memprihatinkan. Kursi-kursi VIP yang tadinya penuh dengan pria-pria berwibawa kini kosong melompong, menyisakan jejak-jejak sorban yang tertinggal dan meja-meja yang berantakan. Hanya ada satu orang yang masih bertahan duduk di sana. Namanya Ustadz Al-Hujjah. Dia adalah yang paling senior, yang paling banyak hafalannya, dan yang paling terkenal dengan tatapan matanya yang tajam seolah bisa menembus dosa seseorang hanya dengan sekali lirik. Ustadz Al-Hujjah tidak pingsan. Dia justru duduk sangat tegak, tangannya mencengkeram pinggiran kursi kayu jati hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sedang bertarung dengan harga dirinya sendiri. Abu Nawas melihat ustadz terakhir ini dengan senyum lebar. Wah, luar biasa. Sepertinya saya baru saja menemukan benteng terakhir dari pasukan kesucian Baghdad. Tuan Hujjah, saya kagum. Ternyata jantung Tuan jauh lebih kuat daripada hafalan teman-teman Tuan yang sudah berangkat ke alam mimpi lebih dulu. Ustadz Al-Hujjah menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya yang hampir hilang. Abu Nawas, kau boleh memenangkan logika atas teman-temanku yang lemah itu. Tapi jangan harap kau bisa menggoyahkan aku. Aku sudah belajar ilmu agama selama 40 tahun. Aku tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kau hanya seorang pelawak yang sedang beruntung memegang mikrofon. Abu Nawas tertawa kecil, suara tawanya kali ini terdengar sangat ramah, hampir seperti tawa seorang kawan lama. 40 tahun belajar ilmu? Wah, itu waktu yang sangat lama, Tuan. Tapi izinkan saya bertanya satu hal kecil. Selama 40 tahun itu, apakah Tuan pernah belajar bagaimana caranya merasa menjadi manusia biasa? Ustadz Al-Hujjah mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku manusia biasa. Bukan, potong Abu Nawas dengan cepat. Tuan tidak merasa menjadi manusia biasa. Tuan merasa menjadi wakil resmi kebenaran. Tuan merasa, karena sudah belajar 40 tahun, Tuan punya hak untuk merasa lebih tinggi daripada tukang roti yang tidak tahu apa itu bahasa Arab. Tuan merasa ilmu Tuan adalah sebuah mahkota, padahal ilmu yang benar seharusnya adalah sebuah beban yang membuat Tuan semakin merunduk sampai ke tanah. Abu Nawas kemudian berjalan menuruni seluruh anak tangga mimbar. Dia berdiri tepat di depan Ustadz Al-Hujjah. Kini tidak ada lagi jarak antara sang sufi jenaka dan sang Ustadz kaku. Tuan Hujjah, mari kita bicara jujur dari hati ke hati, mumpung teman-teman Tuan tidak ada yang melihat karena mereka sedang pingsan, bisik Abu Nawas. Pernahkah Tuan, sekali saja dalam 40 tahun itu, merasa bahwa mungkin saja pendapat Tuan yang paling Tuan yakini itu salah? Dan pendapat orang yang Tuan benci itu benar? Ustadz Al-Hujjah terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi baginya, itu adalah pertanyaan paling sulit sepanjang hidupnya. Dalam dunianya, mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan. Mengakui bahwa orang lain benar adalah sebuah kekalahan telak. Kalian para ahli ilmu, lanjut Abu Nawas, suaranya kini terdengar sangat empati, seringkali terjebak dalam penjara yang kalian bangun sendiri. Kalian membangun tembok dari tumpukan kitab, lalu kalian mengunci diri di dalamnya. Kalian takut keluar dan melihat bahwa dunia ini sangat berwarna. Kalian takut jika kalian terlalu ramah pada orang yang berbeda pendapat, maka wibawa kalian akan luntur. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah koin dari sakunya. Dia meletakkannya di telapak tangan. Tuan lihat koin ini? Dari sisi saya melihat gambar pohon. Tapi dari sisi Tuan melihat gambar pedang. Apakah saya salah? Tidak. Apakah Tuan salah? Tidak juga.
Yang salah adalah ketika saya memaksakan Tuan harus melihat pohon, dan Tuan memaki saya karena saya tidak melihat pedang. Padahal kita sedang melihat benda yang sama. Ustadz Al-Hujjah mulai merasakan kepalanya berdenyut. Selama puluhan tahun, dia selalu memandang dunia hanya dari satu sisi koin. Dia menganggap siapapun yang melihat sisi berbeda adalah musuh agama yang harus dibasmi dengan kata-kata kasar dan dalil yang menghujam. Tuan begitu sibuk mempertahankan pendapat sampai lupa mempertahankan persaudaraan, kata Abu Nawas sambil menaruh koin itu di tangan sang ustadz. Ilmu Tuan telah menjadi tirai yang menutupi wajah kemanusiaan Tuan. Tuan lebih mencintai dalil daripada mencintai hamba yang menciptakan dalil itu. Abu Nawas kemudian kembali ke atas mimbar, meninggalkan Ustadz Al-Hujjah yang kini mulai menatap koin itu dengan tangan yang gemetar. Dengar wahai hadirin, seru Abu Nawas kepada ribuan jamaah. Tuhan memberikan kita akal untuk mencari kebenaran, bukan untuk merasa sudah memiliki kebenaran itu secara mutlak. Kebenaran itu milik Allah. Kita hanya para pencari yang seringkali tersesat di tengah jalan. Jadi, berhentilah bertingkah seolah-olah kalian adalah pemandu wisata di surga yang paling tahu jalannya. Ustadz Al-Hujjah mendongak. Dia melihat ke arah rakyat jelata yang duduk di belakang. Dia melihat wajah-wajah tulus yang selama ini dia anggap awam dan bodoh. Tiba-tiba, dia merasa sangat kecil. Semua hafalannya yang ribuan baris itu seolah menguap begitu saja. Dia merasa seperti anak kecil yang baru belajar mengeja. Aku telah menghabiskan 40 tahun hanya untuk menjadi sombong. Bisik Ustadz Al-Hujjah dengan suara serak. Rasa sesak yang luar biasa menghantam dadanya. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang teramat sangat kepada Tuhannya. Dia merasa jubah dan sorbannya mendadak berubah menjadi api yang membakar kulitnya. Kepalanya terasa sangat berat, dipenuhi oleh bayangan wajah orang-orang yang pernah dia rendahkan dengan lisannya yang tajam. Abu Nawas. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, mata Ustadz Al-Hujjah terpejam rapat. Keberaniannya untuk bertahan akhirnya runtuh di hadapan kejujuran hatinya sendiri. Ustadz terakhir itu jatuh pingsan dalam posisi terduduk, kepalanya terkulai ke belakang. Barisan depan kini resmi menjadi sebuah kuburan massal bagi ego-ego yang terluka. Abu Nawas menatap pemandangan itu, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Selesai sudah. Barisan depan sudah kosong. Sekarang, mari kita mulai pengajian yang sebenarnya. Suasana di alun-alun kota Baghdad kini benar-benar sunyi, seolah-olah waktu sedang berhenti berputar. 5 ustadz paling berpengaruh di kota itu telah tumbang, pingsan berjamaah akibat serangan logika yang lebih mematikan daripada wabah penyakit. Para petugas kesehatan kini duduk kelelahan di pinggir panggung setelah bolak-balik mengangkut tubuh-tubuh bersorban besar itu. Sekarang, di barisan depan hanya tersisa kursi-kursi kosong yang tampak sangat kesepian. Abu Nawas melirik kursi-kursi kosong itu, lalu dia tersenyum kepada ribuan jamaah yang masih setia menunggu. Nah, hadirin sekalian, mulainya dengan nada suara yang jauh lebih lembut dan hangat. Sekarang pengganggunya sudah tidak ada. Panggung ini sudah bersih dari bau parfum kesombongan. Mari kita bicara tentang apa itu agama yang sebenarnya, tanpa perlu berteriak dan tanpa perlu memegang tongkat untuk memukul kepala orang. Abu Nawas duduk di anak tangga mimbar paling atas, menghilangkan kesan formal antara dirinya dan jamaah. Kalian tahu, agama itu sebenarnya sangat sederhana. Sesederhana kalian memberikan segelas air kepada kucing yang kehausan di tengah pasar. Sesederhana kalian tersenyum tulus kepada tetangga yang belum membayar hutang. Tapi, oleh orang-orang yang tadi pingsan itu, agama dibuat menjadi seperti labirin yang penuh jebakan. Sedikit salah langkah, mereka bilang kalian akan terjun ke jurang api. Seorang kuli panggul di barisan tengah mengangkat tangan. Abu Nawas, lalu bagaimana dengan kami yang bodoh ini? Kami tidak hafal kitab, kami tidak mengerti bahasa langit. Apakah kami masih punya harapan untuk dicintai Tuhan? Abu Nawas menatap pemuda itu dengan tatapan mata yang sangat teduh. Dengar ini baik-baik, temanku. Tuhan itu bukan seorang penguji bahasa Arab. Tuhan itu adalah pemilik hati. Tahukah kalian cerita tentang seorang pelacur yang dijamin masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing? Dia tidak punya gelar ustadz, dia tidak pakai cadar, dia bahkan dianggap sampah oleh masyarakat. Tapi di mata Tuhan, satu tindakan tulusnya lebih berat timbangannya daripada 1000 tahun ceramah para ustadz yang hatinya penuh dengan rasa benci. Hadirin terdiam. Kata-kata itu meresap ke dalam hati mereka yang selama ini merasa minder dan tidak berharga di depan para ahli agama. Agama itu bukan tentang seberapa sering dahi kalian menyentuh lantai masjid, lanjut Abu Nawas.
Tapi tentang bagaimana perilaku kalian setelah kalian mengangkat kepala dari sujud itu. Apakah kalian menjadi lebih sayang kepada anak istri? Apakah kalian menjadi lebih jujur saat menimbang gandum di pasar? Ataukah kalian justru merasa sudah menjadi orang suci yang berhak meludahi orang lain yang belum sholat? Abu Nawas kemudian berdiri dan mengambil sebuah bungkusan kecil dari balik jubahnya. Ternyata itu adalah beberapa butir kurma. Dia memakannya satu, lalu menawarkan kepada penonton di dekatnya. Tuhan mengirimkan Nabi bukan untuk menciptakan sebuah tentara yang hobi memaki. Nabi dikirim untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu artinya perilaku yang baik. Jika kalian melihat ada orang yang mengaku membela Tuhan tapi tangannya ringan memukul dan mulutnya rajin mencaci, maka ketahuilah, sebenarnya dia bukan sedang membela Tuhan. Dia sedang membela egonya sendiri yang sedang terluka karena ada orang yang tidak mau tunduk padanya. Seorang ibu-ibu di pojok lapangan berteriak, "Abu Nawas, jadi kami tidak perlu takut lagi kalau dibilang bid'ah oleh mereka." Abu Nawas tertawa renyah. "Ibu, jangan takut pada kata-kata manusia. Yang harus ibu takuti adalah jika di dalam hati ibu tidak ada lagi rasa cinta kepada sesama hamba Tuhan." Bid'ah yang paling berbahaya itu bukan soal cara berdoa yang sedikit berbeda, tapi bid'ah yang paling nyata adalah ketika kita menciptakan kebencian di dalam agama yang dasarnya adalah kasih sayang. Itu adalah penyimpangan yang paling besar. Tiba-tiba, dari arah belakang panggung, muncul ketua panitia yang tadi panik. Dia melihat barisan ustadz yang sudah bersih dan melihat rakyat yang justru terlihat bahagia. Dia berbisik kepada Abu Nawas, "Abu, ini sudah hampir waktu asyar. Apa tidak ada doa penutup yang sakral?" Biasanya ustadz lain membacakan doa yang panjang dengan nada sedih sampai semua orang menangis ketakutan. Abu Nawas menoleh ke arah ketua panitia itu. "Tuan, menangis karena takut neraka itu sudah biasa. Tapi menangis karena merasa malu sudah menjadi manusia yang jahat, itu baru luar biasa. Aku tidak akan membacakan doa yang membuat mereka merasa kecil di hadapan api. Aku akan membacakan doa yang membuat mereka merasa besar di hadapan kasih sayang." Abu Nawas kembali menghadap jamaah. Dia tidak mengangkat tangan dengan kaku, dia hanya membuka telapak tangannya dengan rendah hati. "Mari kita pulang," kata Abu Nawas singkat. Doanya sederhana saja, "Ya Tuhan, jadikanlah kami manusia yang setidaknya tidak membuat orang lain merasa menderita karena kehadiran kami. Jadikanlah kami hamba yang tidak sibuk mencari kunci surga milik orang lain, karena kami masih sibuk memperbaiki kunci pintu rumah kami sendiri yang masih rusak." Ribuan jamaah menunduk. Suasana menjadi sangat emosional, bukan karena takut, tapi karena merasa dihargai sebagai manusia. Tanpa teriakan, tanpa ancaman, Abu Nawas telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh 5 ustadz senior tadi dalam 10 tahun ceramah. Dia berhasil membuat orang-orang jatuh cinta lagi kepada Tuhan tanpa merasa takut. Namun, di tengah suasana haru itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari arah tandu ustadz yang pingsan. Sepertinya salah satu dari mereka mulai siuman dan mendengar bagian akhir dari ceramah Abu Nawas. Apakah dia akan kembali marah, atau justru ikut bertaubat? Suasana emosional yang menyelimuti alun-alun Baghdad tiba-tiba terusik oleh suara gaduh dari arah tenda medis. Ustadz Al-Galak, penceramah utama yang tadi kehilangan suara dan pingsan paling awal, tampak mulai siuman. Dia mencoba duduk di atas tandu sambil memegangi kepalanya yang masih terasa pening. Begitu melihat Abu Nawas masih berdiri di atas mimbar dan ribuan jamaah tampak berseri-seri, wajahnya yang pucat perlahan kembali memerah. "Abu Nawas," suaranya keluar dengan parau, tapi penuh dengan nada protes. Abu Nawas menoleh dan melambai dengan ramah. "Wah, selamat datang kembali ke dunia nyata, Tuan Ustadz. Bagaimana tidurnya? Apakah di dalam mimpi tadi Tuan sudah berhasil mengunci pintu surga dari dalam sehingga orang-orang pasar ini tidak bisa masuk?" Mendengar sindiran itu, Ustadz Al-Galak mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Kau menghancurkan wibawa pengajian ini. Kau bicara tentang kasih sayang, tapi kau membuat kami semua pingsan di depan umum. Ini penghinaan terhadap para ahli ilmu." Abu Nawas turun dari mimbar dengan gaya santai, lalu berjalan mendekati tenda medis. Dia berdiri tepat di depan Ustadz Al-Galak yang sedang dipapah oleh 2 orang panitia. "Tuan, wibawa itu bukan seperti pakaian yang bisa robek hanya karena kata-kata jujur. Jika wibawa Tuan runtuh hanya karena mendengar cermin bicara, berarti selama ini wibawa itu hanya topeng yang terbuat dari kertas basah." Hadirin yang tadi sudah bersiap untuk pulang, kini kembali berkerumun. Mereka ingin melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi ustadz yang paling galak ini dalam kondisi sadar. "Tugas kami adalah meluruskan umat dengan ketegasan," seru Ustadz Al-Galak.
Meskipun suaranya masih serak, tanpa ketegasan, orang-orang ini akan meremehkan dosa. Abu Nawas mengambil sebuah jeruk dari meja panitia, mengupasnya perlahan, lalu menawarkan satu siung kepada sang ustadz. Ustadz itu menolaknya dengan kasar. Abu Nawas mengangkat bahu dan memakan jeruk itu sendiri. Tegas itu bagus, Tuan. Tapi ada bedanya antara tegas karena cinta dan galak karena merasa berkuasa, kata Abu Nawas sambil mengunyah jeruk. Tuan-tuan ini seringkali bersikap galak karena merasa memiliki hak prerogatif Tuhan untuk memarahi manusia. Kalian bicara soal neraka dengan mata melotot seolah-olah kalian sendiri yang menyalakan apinya. Padahal, Nabi kita berdakwah dengan kelembutan yang bisa meluluhkan hati batu. Abu Nawas kemudian berbalik menghadap jamaah, lalu kembali menatap Ustadz Al-Galak. Coba saya tanya satu hal sederhana kepada Tuan yang sangat alim ini. Jika ada seorang anak kecil yang menjatuhkan piring hingga pecah, apakah Tuan akan langsung memukul kepalanya sambil berteriak bahwa dia adalah ahli kerusakan rumah tangga? Ataukah Tuan akan merangkulnya dan mengajarinya cara memegang piring yang benar? Tentu saja aku akan mengajarinya, jawab sang ustadz dengan ketus. Nah, Abu Nawas menepuk tangannya dengan keras. Lalu kenapa kepada hamba-hamba Allah yang sedang pecah hatinya karena dosa, Tuan justru berteriak bahwa mereka adalah sampah masyarakat? Kenapa Tuan tidak mengajari mereka cara memegang iman dengan lembut? Kenapa Tuan lebih senang melihat mereka ketakutan daripada melihat mereka mencintai Tuhan? Ustadz Al-Galak terdiam. Lidahnya yang tadi ingin mengeluarkan sejuta dalil mendadak keluh. Dia melihat ke arah jamaah yang kini menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi penuh rasa takut, melainkan penuh rasa kasihan. Itu adalah pukulan yang lebih berat daripada pingsan sebelumnya. Dia merasa kehilangan kendali atas masa yang selama ini dia takut-takuti agar patuh. Kalian tahu, lanjut Abu Nawas kepada hadirin, ada satu rahasia besar tentang para ustadz yang hobi marah-marah ini. Biasanya, mereka marah karena mereka sebenarnya sedang takut. Takut kalau mereka tidak lagi dihormati, takut kalau mereka tidak lagi dianggap penting. Mereka menggunakan kemarahan sebagai jubah untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam mencintai manusia apa adanya. Beberapa ustadz lain yang tadinya sudah sadar dan duduk di kursi belakang mulai menundukkan kepala. Mereka merasa Abu Nawas sedang membedah isi kepala mereka dengan sangat akurat. Tuan Ustadz Al-Galak, kata Abu Nawas sambil menaruh tangan di bahu sang ustadz. Pulanglah. Mandilah dengan air yang dingin agar pikiranmu tenang. Dan besok pagi, cobalah pergi ke pasar tanpa memakai jubah besarmu itu. Cobalah bicara dengan tukang sampah tanpa menyebut-nyebut soal dosa. Jika Tuan bisa membuat tukang sampah itu tersenyum tanpa merasa dihakimi, maka saat itulah Tuan baru benar-benar menjadi seorang guru yang berilmu. Ustadz Al-Galak tidak membalas. Dia hanya menatap tangan Abu Nawas di bahunya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan ada seseorang yang berbicara padanya bukan sebagai pengikut yang takut, tapi sebagai sahabat yang jujur. Namun, di tengah suasana damai itu, tiba-tiba seorang panitia berlari ke tengah lapangan dengan wajah pucat pasi. Gawat, gawat, Baginda Raja Harun Al-Rashid sedang menuju ke sini. Beliau mendengar ada keributan di pengajian ini. Mendengar nama Baginda Raja disebut, seluruh hadirin langsung tegang. Ustadz-ustadz yang tadinya lemas mendadak berdiri tegak karena takut dianggap tidak becus mengelola acara. Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Wah, sepertinya pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Mari kita sambut Baginda dengan hati yang jujur, atau setidaknya dengan wajah yang tidak terlihat terlalu berdosa. Debu-debu di alun-alun Baghdad beterbangan saat derap kaki kuda pengawal kerajaan mulai terdengar mendekat. Panji-panji emas berkibar di kejauhan, menandakan kedatangan Baginda Raja Harun Al-Rashid. Suasana yang tadinya penuh tawa dan haru mendadak berubah menjadi tegang luar biasa. Para panitia yang tadi sudah pasrah kini sibuk merapikan kembali kursi-kursi VIP yang berantakan. Para ustadz yang baru saja siuman mencoba memperbaiki letak sorban mereka yang miring, meskipun wajah mereka masih pucat seperti kertas. Cepat, berdiri yang tegak, jangan biarkan Baginda melihat kalian seperti orang habis kalah perang, bisik ketua panitia dengan suara gemetar. Kereta kencana berhenti tepat di depan panggung. Baginda Raja turun dengan wajah yang sangat serius, didampingi oleh beberapa penasehat kerajaan. Matanya menyapu ke seluruh lapangan, lalu tertuju pada barisan ustadz yang tampak layu, dan akhirnya mendarat pada Abu Nawas yang masih berdiri santai di dekat mimbar sambil memainkan ujung ikat pinggangnya. Abu Nawas, suara Raja Harun menggelegar. Aku mendengar laporan bahwa pengajian akbar ini berubah menjadi tempat pingsan berjamaah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau telah meracuni para ulama kami dengan sihirmu?
Abu Nawas membungkuk dengan hormat, namun wajahnya tetap menyimpan senyum jenaka yang tidak bisa hilang. Ampun 1000 ampun, Baginda yang mulia. Hamba tidak membawa sihir, hamba juga tidak membawa racun. Hamba hanya membawa sebuah cermin kecil yang hamba pinjam dari kejujuran. Raja Harun mengernyitkan dahi. Cermin? Apa maksudmu? Aku lihat para ustadz ini tampak seperti baru saja dihantam badai pasir. Lihat itu, Ustadz Al-Hujjah sampai harus duduk memegangi tiang agar tidak tumbang lagi. Abu Nawas tertawa kecil. Begini, Baginda, hamba tadi diminta naik ke mimbar untuk menggantikan penceramah yang suaranya hilang. Hamba hanya menyampaikan beberapa kebenaran sederhana tentang bagaimana manusia seringkali merasa lebih suci daripada Tuhan. Ternyata, kebenaran itu rasanya lebih pedas daripada cabai merah dari India. Karena mereka tidak terbiasa makan makanan yang jujur, perut mental mereka mulas dan akhirnya mereka pingsan karena syok. Seorang penasehat kerajaan yang merasa dekat dengan kelompok ustadz itu berteriak, "Baginda, ini penghinaan. Abu Nawas telah menyerang kehormatan para ahli agama di depan rakyat jelata. Dia harus dihukum karena telah menyebarkan keresahan." Baginda Raja terdiam sejenak. Beliau menatap ke arah rakyat yang masih berkumpul. Beliau melihat wajah-wajah rakyatnya tidak terlihat resah, melainkan terlihat tercerahkan. Beliau kemudian mendekati Ustadz Al-Galak yang masih memegangi lehernya. "Ustadz, apakah benar Abu Nawas menghinamu?" tanya Raja. Ustadz Al-Galak ragu untuk menjawab. Jika dia bilang iya, dia harus menjelaskan kata-kata mana yang menghinanya, dan itu artinya dia harus mengakui kesombongannya sendiri di depan Baginda. Dia hanya berkata hal-hal yang tidak lazim, Baginda, jawabnya dengan suara yang sangat pelan. Abu Nawas langsung menyambar. Baginda, hamba hanya bilang bahwa pintu surga itu sangat luas, tapi para ustadz ini ingin memasang gembok merek pribadi mereka di sana. Hamba bilang bahwa jenggot panjang tidak menjamin hati yang bersih. Apakah itu salah? Jika itu salah, maka hamba siap dihukum untuk membersihkan seluruh karpet merah ini sendirian. Raja Harun Al-Rashid mulai memahami situasinya. Beliau sangat mengenal sifat Abu Nawas yang seringkali menggunakan kegilaan untuk menyampaikan pesan yang sangat waras. Beliau melihat ke arah para ustadz yang kini menunduk malu, tak berani menatap mata sang raja. "Jadi," kata Baginda sambil berjalan menaiki tangga mimbar, "kalian semua pingsan karena merasa tersindir oleh kata-kata si gila ini? Berarti, apa yang dikatakannya memang benar adanya, bukan? Jika kata-katanya bohong, kalian pasti akan tertawa atau membantahnya dengan dalil. Tapi karena kalian pingsan, itu artinya hati kalian mengakui bahwa kalian memang sedang sakit." Seketika, seluruh ustadz di barisan depan terdiam 1000 bahasa. Ucapan Raja Harun seperti menutup semua celah untuk membela diri. Baginda Raja kemudian menoleh ke arah Abu Nawas. "Abu Nawas, kau telah melakukan tugasmu dengan cara yang sangat unik. Kau berhasil membersihkan panggung ini dari debu-debu kesombongan. Namun, kau juga telah membuat keributan besar yang membuat pasukan keselamatanku harus bekerja ekstra." Abu Nawas memasang wajah memelas. "Ampun Baginda, apakah itu artinya hamba tetap tidak dapat hadiah kambing yang dijanjikan panitia?" Raja Harun Al-Rashid tertawa terbahak-bahak, tawanya yang menggelegar membuat suasana yang tadinya kaku menjadi cair seketika. "Kambing? Untuk apa kambing? Aku akan memberimu 10 dinar emas karena telah mengingatkan para ustadzku agar tidak bertingkah seperti pemilik surga. Tapi dengan satu syarat." "Apa itu, Baginda?" "Kau harus turun dari mimbar sekarang juga sebelum ada lebih banyak orang yang pingsan karena mulutmu," kata Raja sambil memegang pundak Abu Nawas. Abu Nawas memberikan hormat yang paling dalam. "Dengan senang hati, Baginda. Lagi pula, hamba sudah haus bicara terus sejak tadi." Bicara jujur itu ternyata lebih melelahkan daripada berbohong, karena kita harus menjaga agar hati kita tetap sama dengan kata-kata kita. Abu Nawas pun melangkah turun dari panggung dengan gaya yang sangat teatrikal. Dia melewati barisan ustadz satu persatu sambil membisikkan kata, "Besok kita ngopi di pasar ya, tuan-tuan? Tanpa sorban, tanpa dalil, hanya sebagai sesama manusia." Beberapa ustadz tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang sudah lama hilang dari wajah mereka. Pengajian akbar di Baghdad hari itu pun tercatat dalam sejarah bukan karena indahnya lantunan ayat, tapi karena hancurnya tembok-tembok kesombongan yang dibangun oleh manusia di hadapan Tuhannya. Namun, sebelum benar-benar pergi, Abu Nawas melihat sesuatu yang tertinggal di atas mimbar. Sebuah kejutan terakhir yang akan dia berikan kepada Baginda Raja. Apa itu? Simak di bab penutup. Abu Nawas baru saja hendak melangkah keluar dari area alun-alun ketika langkahnya tiba-tiba terhenti.
Dia teringat sesuatu. Dengan gerakan cepat yang tidak disangka-sangka, dia kembali berlari naik ke atas mimbar, tepat saat Baginda Raja Harun al-Rashid baru saja hendak duduk di kursi kehormatan untuk menutup acara secara resmi. Para pengawal kerajaan langsung menghunuskan pedang, namun Baginda mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka tetap tenang. Apalagi sekarang, Abu Nawas? Bukankah 10 dinarmu sudah aman di kantong? Tanya Baginda dengan alis terangkat. Abu Nawas tidak menjawab. Dia justru merogoh sesuatu dari balik jubahnya yang lusuh. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam kecil yang sejak tadi tersembunyi. Dengan wajah yang sangat serius, dia meletakkan bungkusan itu di atas meja mimbar yang terbuat dari kayu jati. Ampun Baginda, kata Abu Nawas dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang, termasuk para ustadz yang baru saja mulai merasa lega. Hamba lupa menyerahkan satu hal yang paling penting. Di dalam bungkusan ini, terdapat pusaka yang paling dicari oleh semua orang yang mengaku ahli ilmu. Ini adalah pusaka, kunci surga, yang asli. Mendengar kata, kunci surga, suasana kembali gempar. Para ustadz yang tadinya sudah lesu mendadak berdiri tegak. Mata mereka melotot, rasa penasaran mengalahkan rasa malu mereka. Bahkan rakyat jelata di barisan belakang pun berjinjit, ingin melihat benda apa yang ada di dalam kain hitam itu. Apakah benar ada benda fisik yang bisa menjamin seseorang masuk ke gerbang keabadian? Baginda Raja Harun al-Rashid tampak ragu namun tertarik. Jangan bercanda, Abu Nawas. Tidak ada kunci surga yang berbentuk benda. Tapi karena ini keluar dari mulutmu, aku penasaran. Buka sekarang. Abu Nawas membungkuk, lalu dengan perlahan dia membuka ikatan kain hitam itu. Semua orang menahan napas. Suasana begitu sunyi sampai-sampai suara kepakan sayap burung merpati yang lewat pun terdengar jelas. Saat kain itu terbuka, ternyata isinya bukanlah kunci emas, bukan pula batu permata, melainkan sebuah benda yang sangat tidak terduga. Di atas meja itu, hanya ada sebuah cermin kecil yang sudah retak dan sepotong roti kering yang sudah keras. Apa ini? Tanya Baginda dengan nada kecewa. Cermin retak dan roti keras? Kau sedang mempermainkan aku, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Kali ini senyumnya sangat dewasa dan penuh arti. Ini bukan sembarang benda, Baginda. Cermin retak ini melambangkan kejujuran pada diri sendiri. Seseorang tidak akan pernah sampai ke gerbang surga jika dia tidak berani menatap wajahnya sendiri yang penuh kekurangan. Kita sering melihat orang lain melalui jendela yang jernih, tapi lupa melihat diri sendiri di cermin yang jujur. Meskipun wajah kita retak karena dosa, mengakuinya adalah langkah pertama menuju keselamatan. Dia kemudian menunjuk ke arah roti kering yang sudah mengeras. Dan roti ini melambangkan rasa lapar. Bukan hanya lapar akan makanan, tapi lapar akan rasa rendah hati. Roti ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa tinggi sorban kita, perut kita sama-sama butuh roti untuk hidup, dan tanah yang sama pula yang akan mengubur kita nanti. Surga hanya terbuka bagi mereka yang merasa lapar akan ampunan Tuhan, bukan bagi mereka yang merasa sudah kenyang dengan amalannya. Baginda Raja terdiam. Beliau mengambil cermin retak itu dan melihat bayangannya sendiri. Beliau menyadari bahwa sebagai raja pun, beliau seringkali lupa berkaca pada nuraninya sendiri. Para ustadz di barisan depan pun tertegun. Mereka melihat roti kering itu dan teringat akan asal-usul mereka yang juga berasal dari rakyat biasa yang makan dengan susah payah. Kunci surga itu tidak dipegang oleh organisasi, tidak pula disimpan di dalam jubah, lanjut Abu Nawas dengan suara lembut. Kuncinya ada di saku setiap manusia, namun seringkali kita tidak pernah memakainya karena kita lebih sibuk mencoba mendobrak pintu surga orang lain dengan caci maki. Abu Nawas kemudian mengambil kembali kain hitamnya, membungkus kedua benda itu, dan menyerahkannya kepada seorang anak yatim yang sedang berdiri di dekat panggung. Bawa roti ini, nak. Berikan pada anjing yang lapar di luar sana. Dan simpan cermin ini, gunakan untuk merapikan niatmu setiap pagi. Baginda Raja Harun al-Rashid menarik napas panjang. Beliau berdiri dan bertepuk tangan sendirian, yang kemudian diikuti oleh tepuk tangan meriah dari ribuan rakyat Baghdad. Bahkan para ustadz yang tadi pingsan kini ikut bertepuk tangan dengan air mata yang menggenang. Mereka sadar bahwa hari itu mereka tidak hanya kalah dalam debat, tapi mereka menang dalam menemukan kembali sisi kemanusiaan mereka yang sempat hilang ditelan kesombongan. Abu Nawas, kata Baginda sambil tersenyum. Hari ini kau adalah ustadz yang sebenarnya. Bukan karena kau mengajariku cara terbang ke langit, tapi karena kau mengajariku cara tetap menginjak bumi. Abu Nawas membungkuk untuk terakhir kalinya. Hamba hanya seorang pelawak, Baginda.
Dan pelawak yang baik adalah mereka yang tertawa paling keras saat melihat kebodohan dirinya sendiri. Abu Nawas pun berjalan meninggalkan alun-alun sambil bersiul ringan, menunggangi keledainya yang sudah menunggu. Matahari mulai terbenam di ufuk barat Baghdad, memberikan warna keemasan yang indah pada kubah-kubah masjid. Pengajian akbar itu berakhir dengan kedamaian yang sesungguhnya. Orang-orang pulang bukan dengan ketakutan akan neraka, melainkan dengan semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih toleran kepada sesama. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi ustadz di Baghdad yang berani berteriak, kafir, secara sembarangan. Mengapa? Karena setiap kali mereka ingin melakukannya, mereka selalu teringat pada bayangan Abu Nawas yang membawa cermin retak, siap membuat mereka pingsan kembali dengan kejujuran.